Terima kasih buat semuanya, buat Buya dan pemirsa yang hadir dalam malam hari ini, kajian malam hari ini. Saya banyak belajar tentang keikhlasan dari gelombang cinta dan bagaimana saya belajar arti sabar dari sebuah perjalanan hidup dari gelombang cinta. Semoga kita semua dapat menyadari bahwa ikhlas itu lebih penting dari segalanya dan sabar adalah kunci kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ke Pak Tato, silakan untuk closing statement. Izin Buya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi begitu banyak sekali membahas tentang arti sabar, bersyukur, dan bertentangan dengan hati dan melawan hati sendiri. Tadi kisahnya seorang laki-laki yang sudah senja mau melangsungkan pernikahan di usia senjanya. Ini ada tips untuk orang yang mau menikah di atas usia 60 tahun. Ini pertama, harus selalu bekerja sama dengan BPJS. Ini artinya saya menggunakan pendekatan wisata bahasa. BPJS itu harus selalu ada kegiatan bobo pada jam 9. Jadi nggak boleh lebih dari jam 9 untuk usia yang di atas 60 tahun. Kalaupun bobo juga jangan sembarangan, harus pakai aplikasi lagi, namanya BPJS lagi. Apa itu? Bantal, pakaian, juga selimut harus selalu ada di sampingnya. BPJS berikutnya ini apabila tidur tidak sesuai dengan itu, maka akan terjadi badan pegel, jalan sempoyongan. Itu BPJS juga. Jadi harus mengikuti itu. Apa untuk meringankan pikiran supaya selalu tidak suntuk? Maka harus BPJS lagi. Apa itu? Bebaskan pikiran, jangan stres. Supaya bisa menikah di usia 60 tahun itu. Kalau sudah menikah di atas 60 tahun, ingat bangun pagi juga harus penting. Makanya harus ikut BPJS lagi. Bangun pagi, jalan santai. Nah, itu kiat-kiat ketika orang mau menikah di atas usia 60 tahun. Tadi sekilas Buya bercerita tentang catatan di belakang truk itu, pemirsa. Saya pernah bercerita juga di ruang yang sama. Ada tulisan yang mungkin menimbulkan persepsi banyak. Tulisannya seperti ini, pemirsa. Ingat rasanya tetapi lupa namanya. Nah, ini yang membacakan para supir pasti mengenal betul lah kalimat itu. Satu lagi Kang Afkar, saya akan cerita. Bapak Ibu pemirsa, kenapa yang bikin wanita itu menjadi cantik? Ini saya pakai wisata bahasa. Karena ada huruf C. Betul. Kenapa jadi cantik? Karena ada huruf C. Kalau tidak ada huruf C, maka wanita itu menjadi antik. Disimpan di museum, dikunci. Nah, terus bagaimana tentang laki-laki? Mengapa laki-laki itu gagah? Karena ada huruf huruf L. Oh iya. Nah, kalau nggak ada huruf L-nya, laki-laki menjadi aki-aki. Nah, masuk kamar, kunci lagi. Itu. Terus mengapa membuat bidadari itu mempesona? Karena apa? Karena ada dadanya. Kalau tidak ada dadanya, maka menjadi biri-biri. Nah, itulah kira-kira wisata bahasa malam ini. Saya kembali ke Kang Far. Mohon maaf pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Toto untuk beberapa hal yang berkaitan dengan wisata, kata bahasa. Dan selanjutnya ke Buya Syakur untuk closing statement. Silakan. Iya, ada hal-hal yang perlu saya ulangi di sini. Di halaman 3 ini hampir semua orang agaknya sangat mengetahui secara persis tentang kehidupan ini. Sampai dengan berani mengatur dirimu bagaimana caranya community kehidupan ini. Kita sehari-hari mendapat pesan, mendapat nasihat, anjuran dari teman-teman sekitar kita begini. Seperti mereka mengerti betul tentang kehidupan ini. Betul nggak gitu? Ya. Akan tetapi nyatanya tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu secara pasti
apa yang harus mereka jalani dalam kehidupan mereka sendiri. Ya, mereka sendiri juga nggak tahu kok apa yang harus dilakukannya, kok bisa-bisanya mengatur kehidupan kamu. Jadi ketahuilah sini ke depan bahwa yang mengerti apa yang terbaik yang dapat engkau lakukan hanya engkau sendiri. Tetapi boleh saja mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain sebatas hanya komparasi, hanya perbandingan. Barangkali saja ada yang berkata benar, kita manfaatkan. Tetapi kebenaran itu sendiri tidak selalu datang dari kiai. Kadang-kadang juga orang gila ngomongnya benar. Kadang-kadang orang gila ngomongnya benar kan gitu. Kemudian yang kedua, pada akhirnya wahai kekasihku, seperti apa yang selalu aku katakan, yang paling baik adalah kita selalu senang hati menerima segala keputusan Tuhan. Seolah kita telah memiliki segalanya. Jadi pada akhirnya bahwa kebahagiaan itu apa sih? Bukan fasilitas-fasilitas berupa materi yang berlimpah ruah di sekitar kita. Itu bukan tolok ukur kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adanya di dalam dirimu sendiri, bukan di rumahmu, bukan di mobilmu, bukan di bank depositomu, bukan, tapi adanya di dalam dirimu sendiri. Jadi sejak kapan kita hidup bisa nyaman? Ketika kita selalu senang hati menerima segala keputusan Tuhan. Selagi engkau masih punya banyak keinginan-keinginan, ketahuilah yang membuat engkau hidup menjadi susah adalah karena terlalu banyaknya keinginan-keinginan. Selagi orang itu masih punya banyak keinginan, sekalipun dia kaya raya, tetap selagi banyak keinginan, dia tetap menjadi orang miskin di dunia ini. Karena semua keinginannya tidak akan pernah terpenuhi. Tetapi mohon maaf kekasihku, kebanyakan manusia lebih banyak bermimpi ingin kembali ke masa lalu daripada bertekad bulat untuk terus melangkah maju. Ini banyak sekali orang yang retreat, ya, melangkah mundur, selalu menoleh ke belakang. Saya ingin mengatakan bahwa kijang itu ketika dia lari itu lebih cepat dari macan. Betul nggak? Loncatannya itu bukan main. Kalau adu kecepatan ya cepat kijang dong. Dia tuh seperti terbang loh kijang itu. Macan kan dia secepat kijang. Tapi kenapa akhirnya kijang itu bisa tertangkap juga? Karena kijang sering menoleh ke belakang. Oke? Jadi jangan terlalu menoleh ke belakang. Udah vision, ya. Visi dan misimu lihat ke depan. Iya. Itu jangan pernah menoleh ke belakang. Sudah kita visioner saja, melihat ke depan apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak menoleh ke belakang. Nanti kamu sering tersandung batu jalannya. Jadi lihat saja masa depanmu, tetapi juga menatap masa depan jangan ada ketakutan. Ya, karena masa depan juga belum terlihat. Ya, gitu. Jadi artinya hidup ini jangan terlalu melihat ke belakang yang terus menangis lagi, menyedihi lagi. Melihat masa depan dengan rasa cemas dan ketakutan, ngapain? Sehingga akhirnya hari ini engkau tidak bisa nikmati dengan sempurna. Jadi nikmati sajalah, pekerjaanmu kau selesaikan dengan sempurna, karena dengan menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna adalah sama dengan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Demikian. Baik, demikian tadi sahabat Himmat TV beberapa hal yang sudah disampaikan Buya Syakur, dan selalu saja apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih saya sampaikan yang telah bergabung untuk malam hari ini, Mas Jody,
kemudian juga Mas Yoyo dari Demak, kemudian Pak Didik dari Bandung, dan tentu saja kepada Pak Tato yang malam ini hadir bersama kami, dan tentu kepada Buya Syakur Yasin yang selalu saja memberikan banyak hal terbaik untuk kita semuanya. Juga rekan-rekan yang saat ini sudah berada di virtual, namun mohon maaf belum terfasilitasi untuk bisa bergabung langsung di acara ini berdialog dengan Buya Syakur. Dan demikian Sobat Himma TV, kebersamaan kita untuk pertemuan pada kajian kitab Fi Dhilal Quran untuk hari ini di Kamis 15 September 2022, dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan terima kasih. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun.